Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata. Ya, Eng Ing Eng ya. Kita tahu siapa mereka begitu ya. Kasus Firly Bahuri naik ke penyidikan. Wow, ada apa begitu ya? Mungkin inilah jalan satu-satunya jadi penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Artinya kalau sudah tahap penyidikan bisa saja ini menjadi tersangka begitu ya. Di mana-mana begitu kan. Siapapun yang sudah naik ke tahap penyidikan itu sudah jelas itu menjadi tersangka begitu. Tidak tahu apakah Bahuri itu akan menjadi tersangka atau apa begitu ya. Ini naik status kasus Firly ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu yang diharapkan oleh pada masyarakat. Toh pada hakikatnya sekarang itu sudah tidak begitu percaya lagi kepada si Firly Bahuri begitu kan. Bahkan ini banyak sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Eng Ing Eng ya, kasus Firly Bahuri naik ke tahap penyidikan ya. Bahkan ini, alhamdulillah, saya baca kok ada 16 laporan yang terkait hal tersebut. Semoga saja bisa terkuak apa motifnya dokumen yang dimaksud bocor itu, begitu kan. Apapun dokumennya, begitu kan, kalau itu sudah bocor ke masyarakat atau kepada siapapun, itu sudah jelas menyalahi konstitusi, begitu ya. Hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, gaspol, jangan kasih kendor begitu ya. Pada hakikatnya kepada si Firly Bahuri banyak yang sudah tidak percaya hari ini begitu kan ya. Gaspol begitu, ini banyak sekali. Tar juga hilang lagi angin surga. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan politik hari ini. Kalau memang ini benar begitu naik ke tahap penyidikan, artinya ya hukum itu sudah merata begitu, tidak tebang pilih kepada siapapun begitu kan. Toh pada akhirnya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan politik hari ini begitu kan. Ini kasus Bahar juga bakal naik. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dibilangin sejak kemarin kok nggak percaya. Makanya kalau senggol-senggol kasus komitmen fee formula itu jangan tanggung-tanggung ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu, dan bahkan yang kemarin begitu kan banyak sekali ya yang artinya adalah bahwa ya masyarakat ya apalagi para buzzer sudah kepanasan hari ini begitu, nggak tahu apa yang ya maksud begitu kan. Tetapi melihat dari narasi-narasi yang dibangun hari mereka bahwa ya ini dikutip dari Koran Tempo ya begitu kan. Koran Tempo itu kan kredibel luar biasa di situ begitu. Mari kita baca terlebih dahulu bagaimana status Firly dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Seharusnya ini menjadi tersangka begitu kan. Seperti ini. Mari kita baca begitu. Ini dikutip dari Tempo begitu ya. Eng Ing Eng kasus Firly Bahuri naik ke penyidikan. Wow, masyarakat sudah bertepuk sebelah tangan begitu ya. Artinya apa? Artinya ada pro dan ada kontra begitu ya. Ini babak baru kasus Firly Bahuri ya. Laporan dugaan bocoran dokumen penyelidikan dan Kementerian ESDM di Kementerian ESDM naik ke penyidikan. Tapi ya nama tersangka tidak disebutkan. Siapa mereka begitu ya. Lewat layanan WhatsApp, Kurniawan Adi Nugroho menerima pesan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegak Hukum Indonesia (LP3HI) yang itu menerima informasi bahwa laporan soal dugaan bocoran informasi dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yang naik status dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Artinya apa? Artinya sudah ada tersangka karena ini sudah naik ke tahap penyidikan begitu kan. Beda yang kemudian kepada Anies Baswedan begitu kan ya, mentersangkakan Anies Baswedan tanpa ada alat bukti di situ begitu kan, dinaikkan dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Artinya apa yang salah di situ? Tapi tahu-taunya mari kita baca begitu ya. Saya diminta datang ke Polda untuk diperiksa lagi, ujar Kurniawan kepada Tempo pada hari Ahad ya 18 Juni 2023. Saat menerima kabar itu, Kurniawan berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mendapatkan pesan WhatsApp dari penyidik Direktorat Keamanan Negara Direktorat ya Reserse Kriminal Umum ya. Pada Jumat siang 9 Juni lalu dia diminta menemui penyidik pada Senin 12 Juni 2023. Saat pemeriksaan, Kurniawan dicecer pertanyaan seputar laporan, diantaranya sumber informasi dugaan kebocoran dokumen dan pengetahuan soal kasus tersebut ya. Bahkan ya menurut dia keterangan yang dimaksud ke berita acara pemeriksaan, Kurniawan juga diberitahu bahwa laporan keduanya digabung dengan laporan lain yang sama-sama soal kebocoran informasi dokumen penyelidikan.
Bahkan ia dikatakan LPHTG melaporkan dugaan kebocoran dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ke Polda Metro Jaya ya pada 10 April lalu. Dalam laporan itu disebutkan ada sangkaan ya kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi pertambangan di Kementerian ISDM. Terlapornya adalah Ketua KPK Firly Bahuri. Ya kita baca ya. Dokumen penyelidikan kasus korupsi pertambangan di Kementerian ISDM. Terlapornya adalah Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, ini sudah jelas begitu kan? LPHTG hanyalah satu dari sejumlah pegiat hukum lain yang membuat laporan serupa ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Endar Priantoro, Rahmat Mulyana, juga menerima pesan panggilan untuk menemui penyidik di Polda Metro Jaya pada hari Senin 12 Juni lalu. Dalam persamuan itu, Rahmat diberitahu bahwa laporan perihal dugaan penyalahgunaan wewenang atau konflik interest yang melibatkan pejabat KPK telah naik status hukumnya ke penyidikan. Artinya apa? Artinya kita seharusnya menjadi tersangka begitu, siapa mereka begitu kan. Saya menerima pesan lewat WhatsApp dari penyidik Polda Metro Jaya bahwa laporan sudah naik ke tahap penyidikan, ujarnya. Kendati begitu, baik Kurniawan maupun Rahmat tidak diberitahukan soal ada atau tidak nama tersangka setelah status laporan mereka naik ke tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Mereka hanya diminta hadir ke Polda Metro Jaya soal ada tidaknya nama tersangka. Kami tidak diberitahu. Wah, ini kan seharusnya ada begitu diflorkan kepada masyarakat begitu. Siapa yang kemudian yang naik ke tahap penyidikan itu begitu ya. Artinya kalau ini ada bermula dari dokumen yang bocor itu begitu, apakah Firly Bahuri juga kena? Seharusnya kan kena juga begitu ya. Bermodal dari penggeledahan kasus Tukin di ESDM dugaan kebocoran dokumen itu terjadi saat tim penyidik KPK penggeledah kantor di ruangan M. Idris Froyoto Sihite atau di gedung Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada 27 Maret lalu. Penggeledahan di ruangan PLH Direktur Jenderal Minerba Biro Hukum Kementerian SDM itu sehubungan dengan kasus korupsi dana tunjangan kinerja atau Tukin yang di Kementerian SDM yang tengah diusut oleh KPK. Bahkan beberapa hari setelah penggeledahan beredar kabar terjadi kebocoran dokumen penyelidikan dalam kasus korupsi Tukin tersebut. Siapa sebenarnya begitu kan yang membocorkan dokumen itu begitu dalam penyelidikan dalam kasus korupsi itu begitu kan kita tahu bahwa siapa sih, mari kita baca ini Di ruangan Idris itulah tim KPK tersebut menemukan dokumen yang menyerupai surat perintah penyelidikan tertutup dengan suap pengusur ekspor produk pertambangan hasil pengolahan di Kementerian SDM. Salinan dokumen itu sebanyak 3 lembar yang berisi nama-nama pejabat Kementerian SDM yang berhubungan dengan perkara penyelidikan tersebut. Tim KPK meminta informasi atas temuan dokumen tersebut kepada Idris dalam rekaman audio yang beredar terdengar suara yang diduga Idris Froyoto Sihite mengaku bahwa ia dapat dokumen bahwa itu dari Firly Bahuri melalui Menteri SDM Arifin Tasrif Kita tahu bahwa kalau ini sudah bocor seharusnya siapa yang kena? Bisa saja ini Firly Bahuri begitu Oh iya, yang saya cerita tadi saya sudah sebut di sini itu dapatnya dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly, dapatnya dari Pak Firly. Sensitif ujar pria dalam rekaman yang diduga sebagai Idris. Bahkan ini video Pak Is ternyata masih panjang loh. Di sini sudah kelihatan dokumen yang bocor, masih berani berkelit, kita bongkar semua. Salam perjuangan rakyat. Kita tahu bahwa ini kan sudah jelas begitu kan dokumen yang bocor di situ. Siapa yang membocorkan? Dalam hal ini kan sudah jelas di sini begitu kan. Dokumen itu dapat dari Firly Bahuri begitu kan, melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif di situ begitu kan. Ini kan sudah jelas mengaku ia mendapat dokumen dari Firly Bahuri. Ini kan artinya apa? Artinya selama ini ada kaitannya dengan apa begitu? Kok bisa bocor seperti ini begitu kan? Kita tahu bahwa persoalan politik hari ini kan bisa menjerat kepada siapapun atas kepentingan-kepentingan ini begitu kan? Ini kan sudah jelas-jelas di depan mata begitu. Ada apa begitu kan Kita lihat saja nanti bagaimana proses hukum yang terjadi selama ini begitu kan? Siapa yang kemudian dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan begitu kan? Apakah si Firly Bahuri atau siapa begitu? Ini kan sudah jelas sebenarnya begitu Bahkan ini mengaku bahwa ia dapat dokumen itu dari Firly Bahuri melalui Menteri SDM Arifin Tasrif Bahkan sebanyak 16 laporan digabung jadi satu ini. Dari pemeriksaan 12 Juni lalu, Kurniawan mengetahui ada 16 laporan kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM termasuk dari LPH3HI Bahkan ada juga laporan konflik kepentingan, konflik of interest semuanya digabung dalam satu laporan.
Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, 16 laporan itu berawal dari laporan bernomor ya LP B19737 ya tertanggal 10 April 2003. Adapun nomor registrasi ya adalah Kurniawan ya. Nomor akhir laporan adalah Jaya tertanggal 15/2023 ya. Bahkan seorang penyidik dan Subdit Kamek Krimum ya Polda Metro Jaya membenarkan bahwa laporan yang dibuat sejumlah kalangan dan Ivindo terhadap pejabat KPK di Polda Metro Jaya telah naik statusnya ke penyidikan. Meski begitu ia menolak menjelaskan secara detail ya. Sumber Tempo lainnya menyatakan ada 2-3 orang penyidik KPK yang dipanggil ya penyidik Polda Metro Jaya soal kasus laporan kebocoran dokumen penyelidikan. Pemeriksaan juga berhubungan dengan keadaan konflik kepentingan dalam kasus pemberhentian Brigadir Jenderal Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Artinya ada sesuatu yang tidak sinkron di situ begitu ya. Selain ke Polda Metro Jaya, Endar Priantoro melaporkan pejabat KPK kepada Dewan Pengawas KPK dan Ombudsman ya Republik Indonesia. Endar mempersoalkan pemberhentian dan mempertanyakan surat keputusan Firly yang mengembalikan dirinya ke institusi Polri. Padahal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengirim surat perpanjangan masa tugas Endar di KPK. KPK saja bisa diperpanjang, ya kenapa ini tidak bisa diperpanjang begitu ya. Berdasarkan informasi yang terperoleh Tempo, penyidik Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan kepada sejumlah penyidik Komisi Anti Rasuah dalam kapasitas sebagai saksi. Mereka diminta datang ke unit 5 Subdit ya Kamnek ya Polda Metro Jaya pada hari Kamis ya. Bahkan untuk didengar keterangan sebagai saksi ya. Meski tidak menyebutkan nama tersebut dalam kasus yang telah naik ke tahap penyidikan itu ya. Surat tersebut mencantumkan pasal yang diduga dilanggar, yakni pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahkan kepada bidang Polda Metro Jaya Komisaris Besar Truno Yudo ya Wisnu Andiko tak berkenan memberikan keterangan perihal perkembangan kasus ini. Silahkan ke penyidik ya, kata dia. Dihubungi sejak Sabtu lalu, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto dan Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar ya Hengki Haryadi juga tak merespon pertanyaan yang diajukan oleh Tempo ya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri ya Setali Tigawang ya ini. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Setali Tigawang. Ini respon mantan penyidik KPK ini. Saat dihubungi secara terpisah, mantan penyidik KPK sekaligus ketua IM57 ya Institut Praswat Nugroho mengatakan bahwa naiknya status laporan ya kebocoran informasi dokumen penyelidikan ke penyidikan menjadi titik terang bagi KPK. Menurut dia hal itu menjadi presiden baik ya bagi KOP Bayangkara untuk mengembalikan kepercayaan publik. Bahkan Novel Baswedan punya pendapat berbeda. Ex-penyidik senior KPK ini menilai perkembangan kasus ini belum menemukan titik terang. Sebab laporan tersebut tidak mencantumkan nama tersangka. Ya, seharusnya kan sudah jelas tersangkanya siapa mereka karena ini naik ke tahap penyidikan begitu ya. Firly secara pangkat ya dan angkatan lebih tinggi dari Kapolda. Bisa saja dia mencoba menekankan Kapolda atas nama hierarki, ujar Novel. Jadi harus terus dikawal sampai Polda Metro Jaya menetapkan siapa tersangkanya dan membawanya ke pengadilan. Betul begitu kan? Siapa mereka begitu ya? Pada hakikatnya kita tahu bahwa Firly Bahuri itu sangat kuat sekali begitu kan dibandingkan dengan Kapolda begitu ya. Tetapi yang namanya hukum itu kepada siapapun kita harus sama rata begitu. Jangan tebang pilih kepada siapapun. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.